Pun nggih. Ini fungsi diciptakannya asyahwatu wal ghadabu. Demi apa? Demi manusia ketika jiwa itu berjalan di muka bumi, jiwa membutuhkan kendaraan yang banyak anggota tubuh, dan anggota tubuh itu butuh bensin, butuh uli, butuh perlengkapan, termasuk makanan, minuman, pakaian, maka diciptakanlah syahwat dan ghadab supaya dia bisa berjalan di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya saat mereka beribadah, belajar mengenali Allah dalam perjalanannya, bisa survive, bisa sehat, tidak beribadah dalam keadaan sakit-sakitan. Tapi supaya sehat jasmanianya, sehat rohanianya. Maka sehat jasmanianya, rukuk itu bisa sehat. Ya, rukuk sesuai dengan kaidah fikih, sesuai yang diajarkan dalam fikih, sujud sesuai dengan yang diajarkan dalam fikih. Itu kan butuh tubuh yang sehat. Betul ya? Atau rukuk dalam arti secara rohaniahnya. Nah, itu. Maka rukuk yang sehat secara rohani adalah rukuk yang syahwat dan ghadabiyahnya tidak pergi kemana-mana. Berhenti dulu, kamu jangan bersyahwat ya, kata si akal. Kamu jangan bersyahwat dulu, jangan gerak dulu, diam kamu. Ini kata akal. Demikian terhadap ghadab, kamu sudah diam, gak usah gerak kalau waktu sholat aku. Kalau nggak digitukan, syahwat akan pergi ke pasar. Ghadab akan mencari lawan. Makanya disitulah kemudian sholat tidak bisa khusyuk. Kenapa? Syahwat dan ghadab berkeliaran. Bukan untuk itu Allah menciptakan syahwat dan ghadab itu. Baik. Karena itu kemudian bunyi musik. Pun. Jadi di situ nggih. Jadi ghadab dan syahwat. Apakah cukup dengan itu manusia bisa eksis di muka bumi? Tidak cukup. Summa al-muhtaju ilal ghidai. Kemudian orang yang membutuhkan, sosok jiwa manusia yang membutuhkan ilal ghidai terhadap makanan, minuman dan sebagainya tadi itu, idza lam ya'rif al-ghidaa, jika dia tidak mengenali apa itu makanan, apa itu minuman, lan tanfa'hu syahwatu al-ghidaa, maka syahwat terhadap makanan itu tidak akan berguna sama sekali. Wa alutuhu, demikian juga alat-alat yang digunakan oleh syahwat seperti tangan, mata dan sebagainya tadi tidak akan bermanfaat. Wong gak ngerti wong makanan atau minuman. Ya. Maka pengetahuan terhadap makanan dan minuman itu hal yang berbeda dari syahwat dan ghadab. Ya. Karena itu disitulah faftaqara lil ma'rifati ila jundaini. Karena itu manusia membutuhkan mengenali sesuatu, mengenali makanan, mengenali minuman. Lek gak ngoten gak iso bedakno kuwi, endi watu ambek sego ora bedane. Gitu. Kenapa kok bisa sampean bedakan ini batu, ini nasi? Dan batu tidak bisa dimakan, nasi tidak bisa dimakan. Karena ada kekuatan pada diri manusia untuk bisa membedakan itu. Karena setelah kekuatan untuk mengetahui itu ada dua. Satu batinun, kekuatan yang bersifat batiniah. Yang kedua zahirun, kekuatan yang bersifat zahiriyah. Yang batiniah itu apa? Wa huwa idrakul basari, ay al-quwa al-basari, quwwatul basar. Manusia diberikan kekuatan untuk bisa melihat. Wadzauq, manusia diberikan kekuatan oleh Allah dalam arti potensi. Untuk apa? Untuk bisa merasa. Oh, watu ini. Oh, nasi. Zauq. Itu hal yang berbeda. Lalu wasyami, manusia diberikan kekuatan oleh Allah, quwwatus syami, untuk penciuman. Oh, yang besok ngoten nggih. Oh, iki ambu liyane duduk panganan iki. Itu. Ada kekuatan itu. Wasam'i, quwwatus sama'. Manusia diberikan kekuatan untuk mendengar. Walamsi, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk meraba, indra peraba. Di mana indra peraba itu ada di sekujur kulit kita ini. Karena itu sampai bisa
ngrasakno ini tekstur rotinya ini kaku apa lembut, bisa. Lewat apa? Perah. Kok kasar ngene? Kok halus? Itu peraba. Manusia butuh itu untuk menangkap apa? Ini maka Anda kalau manusia tidak bisa punya indera kekuatan sifatnya batiniah, ya itu tidak bisa. Karena itu kekuatan melihat dengan mata itu hal yang berbeda. Nah, karena itu kan ada dua lah untuk mengetahui sesuatu. Manusia itu dikasih dua perangkat, dua kekuatan oleh Allah. Yang pertama kekuatan bersifat batin, ya. Yang kedua sifat zahir. Yang batin tadi itu adalah daya atau kekuatan untuk melihat, daya kekuatan untuk merasa, daya untuk mendengar, daya untuk mencium, ya, daya untuk meraba. Itu namanya panca indera. Panca indera itu ya. Kemudian ada yang bersifat zahir, apa itu? Al-ainu wal udhunu wal anfu wa ghairuha. Maka kekuatan saja kalau nggak dikasih alat, hidung yang nggak bisa mencium, dari mana mau mencium? Misalnya dikasih kekuatan untuk mencium, tapi kalau nggak ada alatnya masa bisa? Dikasih kekuatan untuk melihat, tapi nggak ada kedua matanya, masa bisa melihat? Orang yang matanya tidak sehat bukan berarti dia tidak punya kekuatan melihat, tetapi penglihatannya yang tidak sehat. Beda loh antara alatnya dengan kekuatannya. Ngerti nih? Karena itu supaya bisa bertahan hidup, manusia diberikan oleh kekuatan tadi itu untuk mengetahui sesuatu, lil ma'rifati, untuk mengetahui sesuatu objek-objek itu, yaitu batiniah dan zahiriyah. Wa tafsilu wajil hajati ilaiha, perincian tentang betapa butuhnya manusia terhadap kekuatan-kekuatan tadi itu. Wa wajhil hikmati fiha, dan sisi hikmah di balik semua kekuatan tadi itu, ya tulu, kalau dibahas panjang itu nanti, ya. Wala tahwihi mujalladatun katsiratun, bahkan bisa berjilid-jilid nanti. Jadi bukan itu kata Al-Ghazali. Wa qad asyarna ila tarfin yasirin, sudah kami isyaratkan ila tarfin, pada satu bagian yasin sedikit, minha dari hikmah dan urgensi daripada butuhnya manusia kepada pengetahuan kekuatan-kekuatan tersebut. Itu dengan bisa melihatnya nanti di mana fi kitab syukri, saat Imam Al-Ghazali membahas tentang bab syukur, masalah syukur. Falyuqtani' bihi, maka cukuplah jenengan bisa nanti silakan berkunjung di bab syukur. Insyaallah nanti kita akan sampai ke sana ya. Itu. Baik, itulah oleh Allah manusia diberikan kekuatan-kekuatan supaya bisa berjalan di muka bumi dengan baik, supaya nanti bisa melakukan perjalanan berikutnya dengan baik pula, hingga sampai pada satu titik tertentu kita bisa liqa'illahi, bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Fa jumlatu junudil qalbi tahsuruha thalathatu asnaf. Kalau disimpulkan bahwa komponen-komponennya hati atau pembantu-pembantunya hati itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Salasa asnaf. Ini sudah kita